Salve fratres, te iterum videre patris allegro, veritas liberadvos. Kali ini saya mau mengajak kita tentang filosofi or filsafat. Oke? Entah apa yang akan kamu simpulkan, mari pasang telinga dan simak baik-baik. Saya beri judul menolak filsafat atau memeluk filsafat. Ini adalah kajian kritis tentang presuposisi filosofis dari reformasi Protestan. Nah, saudara-saudariku terpisah maupun terkasih, tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari filsafat. Filsafat bukan hanya disiplin akademis di ruang kuliah, melainkan struktur berpikir yang menyelinap dalam setiap cara manusia memahami realitas, kebenaran, dan Allah sendiri. Ketika seseorang berkata, saya hanya mau Alkitab, bukan filsafat, dia sendiri sudah berfilsafat. Tepatnya, sedang membuat klaim epistemologis tentang sumber pengetahuan. Itu bagian dari filsafat. Dengan kata lain, DKL, filsafat bukanlah sesuatu yang bisa ditolak, melainkan sesuatu yang tidak terelakkan. You cannot deny the philosophy. Anda tidak bisa menolak filsafat. Yang bisa Anda lakukan hanyalah beralih dari satu sistem filsafat ke sistem filsafat yang lain. Itulah yang membedakan Anda dari babi di kandang. Ya. Justru karena filsafat tidak terhindarkan, maka dia harus diakui, diperiksa, dan dievaluasi secara kritis. Kalau tidak, filsafat bekerja secara diam-diam, membentuk keyakinan dan praktik tanpa koreksi, dan akhirnya menyesatkan. Filsafat yang tidak diperiksa adalah filsafat yang berbahaya. Nah, inilah yang terjadi dalam Protestantisme. Walaupun kerap menuduh gereja Katolik tercemar oleh filsafat Yunani, sesungguhnya seluruh bangunan Protestantisme, varian apapun, itu sendiri berdiri di atas fondasi filosofis tertentu. Luther, Calvin, dan para reformator mengadopsi dan mewarisi kerangka filosofis dari Agustinisme Platonik, nominalisme Occam, dan semangat humanisme Renaissance. Ya, ironisnya, fondasi filosofis itu tidak pernah diakui secara jujur, apalagi diperiksa dengan kritis. Akibatnya, filosofi tersebut bekerja dalam senyap sebagai presuposisi yang tidak disadari, membentuk doktrin-doktrin dan menuntun pada fragmentasi tanpa akhir. Ya, jadi pertemuan ini bertujuan untuk menyingkap fondasi filosofis Protestantisme, untuk menunjukkan mengapa filsafat tak bisa dihindari, dan menegaskan posisi Katolik. Filsafat boleh dipakai asal diakui dan disucikan oleh wahyu. So, kita akan melihat bahwa gereja Katolik itu konsisten dalam memadukan iman dan akal budi, sementara Protestantisme terjebak dalam filsafat yang tidak diperiksa, dan karena itu tersesat. Ya, begitu ya. Mari kita lihat filsafat sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan. Filsafat itu sering dianggap sebagai bidang yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Anak omong, apa ini filsafat? Saya lihat ada parodi di sebuah akun TikTok itu, ya, mahasiswa filsafat ber-KKN. Itu ada parodi tentang itu, tapi maksudnya itu untuk sekedar lucu-lucuan, karena masyarakat pada umumnya menganggap filsafat bidang yang jauh dari kehidupan seharian, seolah-olah ini hanya milik para akademisi di Menara Gading. Tapi dalam kenyataannya, filsafat adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, karena dia merupakan kerangka berpikir yang membentuk cara manusia menafsirkan dunia, ya, cara kita melihat kenyataan itu. Setiap kali seseorang menjawab pertanyaan seperti apa itu kebenaran, bagaimana kita mengenal Allah, atau apa makna manusia, itu dia sudah berfilsafat, entah dia sadar atau tidak. Kita ini mati nanti kemana? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mari kita lihat filsafat dalam klaim Protestan. Ketika seorang pengkhotbah berkata,
saya hanya mau Alkitab, bukan filsafat, dia sebenarnya sedang mengajukan klaim filosofis. Dia telah menempuh jalur epistemologi tertentu bahwa sumber pengetahuan hanya kitab suci. Itu bukan non-filsafat, melainkan sebuah filsafat yang disebut fideisme, yaitu pandangan bahwa iman berdiri sendiri tanpa akal budi. Dengan kata lain, justru saat seseorang menolak filsafat, dia telah berada dalam filsafat, hanya saja dengan cara yang lebih miskin dan tidak disadari. Nah, yang kedua, ada bahaya filsafat yang tidak diperiksa. Ya, filsafat yang diakui bisa diperiksa, diuji, dan dikoreksi. Tetapi filsafat yang ditolak secara retoris akan tetap bekerja diam-diam, tanpa pengawasan kritis, dan akhirnya bisa menyesatkan. Ya, inilah yang dimaksud oleh pepatah filsuf. Filsafat yang tidak diperiksa akan menguasai kita, akan menjajah kita. Ya. Nah, Gereja Katolik mengaku, memeriksa, dan menyucikan filsafat itu. Gereja Katolik memahami bahwa akal budi adalah karunia Allah, ya, sehingga filsafat harus dipakai, tetapi tidak boleh didewakan. Ya. Filsafat ditempatkan sebagai instrumentum, alat untuk menjelaskan iman, bukan sumber iman itu sendiri. Karena diakui, dia bisa dipertanyakan, dikritisi, dan diarahkan agar tunduk pada wahyu. Nah, Santo Thomas Aquinas adalah teladan. Dia tidak menelan Aristoteles mentah-mentah, melainkan mengintegrasikan konsep-konsepnya dengan iman Kristen. So, filsafat bukan menjadi racun, tetapi menjadi pena yang menuliskan kebenaran wahyu. Nah, di bagian ketiga ada Katolik. Dalam Gereja Katolik itu filsafat yang diperiksa dan disucikan, ya. Yang bagian tadi sebelum itu filsafat sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan. Nah, di sini Gereja Katolik memeriksa dan menyucikan filsafat. Karena sejak awal Gereja Katolik tidak pernah memandang filsafat sebagai lawan dari iman, melainkan sebagai rekan kerja yang harus ditundukkan kepada wahyu. Prinsipnya sebenarnya sederhana. Karena akal budi adalah anugerah Allah, maka dia tak boleh diabaikan, melainkan dipakai untuk melayani iman. Justru dengan mengakui filsafat, gereja mampu mengarahkan dan memurnikannya agar tidak menyesatkan, ya kan? Nah, mari kita lihat Aquinas dan integrasi Aristoteles. Santo Thomas Aquinas adalah teladan dalam hal ini. Dia tidak membiarkan Aristoteles menjadi otoritas mutlak, tetapi menimbang, menguji, dan menyelaraskannya. Dengan kebenaran wahyu. Misalnya, konsep substansi dan aksiden dipakai bukan untuk menggantikan ajaran Kristus tentang Ekaristi, tetapi untuk menjelaskan bagaimana sabda Yesus, inilah tubuhku, benar-benar terjadi dalam kenyataan tanpa meniadakan pengalaman indrawi. Jadi filsafat dijadikan instrumentum, alat, kan, bukan principium. Ada instrumentum, ada principium. Filsafat adalah instrumentum, principiumnya tetap wahyu Allah. Nah, Konsili Vatikan pertama menegaskan tentang hubungan akal dan wahyu. Tahun 1870, Kafed pertama menegaskan dua hal penting. Manusia dengan akal budinya dapat mengenal Allah sebagai pencipta, sebab ciptaan menyingkapkan sang pencipta. Tetapi misteri ilahi seperti Tritunggal, Inkarnasi, dan Ekaristi hanya dapat diketahui melalui wahyu, ya kan? Artinya filsafat berfungsi sebagai jembatan menuju pengenalan umum akan Allah, tetapi imanlah yang menyingkapkan misteri terdalam. Dengan kerangka ini, filsafat tidak disakralkan, tetapi juga tidak dibuang. Dia dipanggil untuk melayani iman. Nah, disinilah keunggulan Katolik dibanding Protestantisme. Gereja Katolik jujur mengakui bahwa dia memakai filsafat. Karena diakui, filsafat bisa diperiksa secara kritis. Mana yang sesuai dengan wahyu dipertahankan, mana yang bertentangan ditolak. Inilah sikap dewasa, menguji segala sesuatu dan berpegang pada yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Protestan sebaliknya sering menolak filsafat secara retoris, tetapi tanpa sadar tetap memakai dasar filsafat tertentu yang karena tidak diakui akhirnya tidak pernah diperiksa. Inilah benih kesesatan yang akan semakin tampak
Kita lihat dalam uraian berikut. Ya. Dalam Protestantisme, filsafat tidak pernah diakui atau mengaku sedikit-sedikit bahwa mereka murni Alkitab tanpa filsafat. Protestantisme lahir dengan retorika hanya Alkitab, sola scriptura, dan sering menuduh Katolik terkontaminasi filsafat. Tapi pada kenyataannya, Protestantisme sendiri berdiri di atas fondasi filosofis yang sangat-sangat kuat. Bedanya, fondasi ini tidak diakui, tidak diperiksa, dan karena itu menyesatkan. Ya, 4 aliran utama dapat disebut sebagai akar tersembunyi Protestantisme. Yang pertama, Agustinisme Platonik. Luther dan Calvin sangat dipengaruhi oleh Agustinus yang dia sendiri adalah pewaris Neoplatonisme dari Plotinus. Ya. Dari sini lahir pesimisme antropologis. Manusia dilihat sebagai kehendak yang rusak total, total depravity, aka bejat total. Pandangan ini lebih dekat pada dualisme Platonik, roh murni versus tubuh yang jatuh, ketimbang antropologi Alkitabiah yang menegaskan kesatuan tubuh dan jiwa sebagai sungguh amat baik. Kejadian bab 1 ayat 31. Jadi total depravity itu bertentangan dengan Alkitab. Calvin menafsirkan keselamatan dengan corak deterministik. Manusia bagaikan boneka di tangan Allah, boneka pencet, yang satu ditentukan untuk surga, yang lain untuk neraka. Determinisme ini adalah warisan Platonisme yang tidak pernah diperiksa secara kritis. Kemudian ada nominalisme abad pertengahan. Martin Luther dibentuk oleh gurunya William of Ockham, seorang tokoh nominalisme. Nominalisme menolak realitas universal, hanya ada individu, sementara konsep umum hanyalah nama-nama. Nah, itu bahasa Latinnya nomina, atau lebih tepat nomine, jamak nomine. Implikasinya bagi iman sangat-sangat besar, saudara-saudaraku. Sakramen kehilangan bobot ontologis. Sakramen menjadi sekedar tanda kosong, bukan sarana rahmat yang sungguh menghadirkan Kristus. Gereja tidak lagi dipahami sebagai realitas mistik yang hidup, tetapi hanya kumpulan individu yang disebut jemaat. Disebut, ingat, kumpulan individu, kemudian disebut nomina jemaat. Jadi nominalisme melahirkan gereja yang hanya organisasi sosial, bukan tubuh mistik Kristus. Ya. Kemudian ada pengaruh dari humanisme Renaissance. Semboyan ad fontes, kembali ke sumber dari humanisme Renaissance, sangat mempengaruhi para reformator. Pada satu sisi, ini membuka kembali perhatian pada kitab suci, tetapi tanpa bimbingan tradisi, semangat humanis berubah menjadi individualisme tafsir. Ya, hasilnya adalah, ya, you know lah, fragmentasi. Setiap orang merasa berhak menafsir kitab suci menurut subjektivitasnya sendiri, kemauannya sendiri. Dari sinilah lahir ribuan denominasi yang saling bertentangan, tetapi semua mengklaim murni Alkitab. Ya, jadi Luther tafsir begini, Calvin dan Sonde mesti begini, Silwindaten dan Sonde harusnya begini. Bakal terus sampai detik ini, bukan? Ya. Kemudian ada fideisme antirasional. Karena menolak filsafat secara retoris, Protestantisme akhirnya jatuh ke dalam fideisme, iman buta yang memutus akal budi. Ya. Ironisnya ini sendiri adalah filsafat miskin yang menolak koreksi rasional. Fideisme membuat iman menjadi subjektif dan tidak bisa diuji. Dia tidak menghasilkan kepastian yang kokoh, melainkan relativisme tersembunyi. Semua tafsir sama benarnya selama didasarkan pada iman pribadi. Coba ikuti ceramahnya Binsar Huta Barat. That's it, fideisme. Ya, antirasional. So my friends, Protestantisme tidak pernah bebas dari filsafat. Jangan terlalu omong kosong ya, pendeta-pendeta yang anti filsafat. Protestantisme justru sangat syarat dengan filsafat. Ada Platonisme Agustinus, ada nominalisme Occam, ada humanisme Renaissance, dan ada fideisme modern. Semuanya filsafat yang rapuh. Bedanya dengan Katolik, fondasi filosofis ini tidak pernah diakui dan tidak pernah diperiksa secara kritis. Akibatnya, dia bekerja diam-diam, menyesatkan, dan menghasilkan kontradiksi dalam tubuh Protestantisme itu sendiri. Ya, jadi apa sih akibat dari filsafat yang tidak diperiksa di dalam Protestantisme? Filsafat yang diakui dapat diperiksa, diuji, dan diarahkan. Tetapi filsafat yang disangkal justru bekerja diam-diam tanpa kendali.
Inilah yang terjadi pada Protestantisme. Fondasi filosofis yang tidak pernah diakui akhirnya melahirkan konsekuensi teologis yang serius dan menyesatkan. Ya, mari kita lihat nominalisme dengan konsekuensi sakramen kosong. Dengan nominalisme Occam yang menolak realitas universal, sakramen kehilangan bobot ontologisnya. Dia tidak lagi dipahami sebagai tanda yang menghadirkan rahmat, melainkan sekedar simbol eksternal. Akibatnya, Ekaristi tidak lagi tubuh Kristus yang nyata, melainkan hanya kenangan. Sakramen-sakramen lain pun direduksi menjadi sekedar ritual simbolis. Kemudian yang kedua ada Platonisme Agustinian. Konsekuensinya itu determinisme keselamatan. Warisan Platonik yang dibawa Agustinus ke dalam teologi dan diwarisi Calvin melahirkan predestinasi yang kaku. Manusia dilihat sebagai kehendak yang sepenuhnya rusak, tanpa kebebasan sejati. Konsep ini merusak martabat manusia sebagai imago Dei, citra Allah, dan menghadirkan gambaran Allah yang tiran, bukan Bapa penuh kasih. Platonisme Agustinian kan. Kemudian humanisme, konsekuensinya fragmentasi gereja. Semangat Adventes dari humanisme Renaissance yang awalnya positif itu berubah menjadi subjektivisme tafsir ketika diputus dari tradisi gereja. Hasilnya adalah fragmentasi radikal. Ya, tanya Protestan sendiri, mereka bingung jumlah denom Protestan ada berapa. Maka mereka membebankannya kepada orang Katolik. Saat mau korek-korek sampah untuk hitung jumlahnya, begitu. Ribuan denominasi yang saling bertentangan. Coba pendeta jawab, ada berapa denominasi di Protestan? Gereja Katolik tidak pikorek itu sampah untuk hitung. Oh, ini sampah pertama, sampah kedua. Baunya busuk sekali. Setiap kelompok mengklaim murni Alkitab, padahal terjebak dalam bias humanistik yang mengutamakan interpretasi individu. Ya kan? Nah, ada pula fideisme yang mengarah ke relativisme iman. Dengan menolak filsafat secara terbuka, Protestantisme jatuh ke dalam fideisme. Tetapi fideisme tidak menghasilkan kepastian, melainkan relativisme tersembunyi. Iman berubah menjadi keyakinan subjektif yang tidak bisa diverifikasi. Inilah yang menjelaskan mengapa dalam dunia Protestan atau ceramah-ceramah Binzer Huta Barat, dua orang bisa membaca Alkitab yang sama, sampai pada kesimpulan yang bertentangan, dan tetap sama-sama yakin didukung Roh Kudus. Jadi tidak herannya, inti dari akibatnya adalah semua ini bermuara pada satu hal. Karena tidak mengakui filsafat, Protestantisme gagal memeriksa dan mengarahkan fondasi filosofisnya. Filsafat yang tidak diperiksa ini lalu merusak sakramen, memiskinkan antropologi, memecah belah gereja, dan melemahkan kepastian iman. Inilah perbedaan mendasar dengan Katolik. Katolik jujur memakai filsafat dan karena itu bisa mengujinya. Protestantisme berpura-pura menolak filsafat dan karena itu justru diperbudak oleh filsafat yang salah arah. Ya. Nah, mari kita lihat meta argumen. Mencoba melihat ada apa di balik argumen Protestan ketika menolak filsafat. Ya. Meta argumen antara Katolik versus Protestan. Kita bisa menarik kesimpulan kritis dengan memakai teknik meta argumen ini. Bukan hanya menimbang isi argumen Protestan, tapi menyingkap struktur dan kontradiksi internalnya. Itu teknik meta argumen. Yang pertama, Katolik itu filsafat yang diakui dan disucikan. Gereja Katolik tidak pernah malu mengakui peran filsafat karena diakui filsafat dapat diperiksa, dipilih, dan disucikan oleh wahyu. Nah, Aristotelianisme, Platonisme, atau filsafat lainnya bukan diangkat sebagai wahyu kedua. No. Melainkan dipakai sebagai instrumen untuk menjelaskan iman. Dengan sikap ini, Katolik menjaga integritas. Akal budi dipakai sejauh ia membantu manusia semakin mengenal Allah. Tetapi tidak pernah menjadi penentu tunggal kebenaran iman. Nah, Protestan kan berjuang pakai akal, akhirnya menjadi penentu iman. Kan dia enggak ada situ. Katanya akal budi rusak, tapi dia menggunakan akal budinya justru untuk menentang misteri iman. Yang kedua, Protestan filsafat yang disangkal tapi diam-diam dipakai. Protestantisme lewat retorika sola scriptura berpura-pura menolak filsafat, tetapi dalam kenyataannya
seluruh kerangka doktrin utamanya, predestinasi, pembacaan simbolis sakramen, bahkan struktur eklesiologisnya syarat dengan filsafat yang tidak pernah diakui. Inilah kontradiksi performatif. Menolak filsafat sambil tidak bisa hidup tanpa filsafat. Nah, ada bahaya filsafat yang tidak diperiksa. Karena tidak pernah diakui, fondasi filosofis Protestantisme tidak bisa diperiksa dan diarahkan. Hasilnya adalah kerusakan mendalam. Sakramen jadi kosong, nominalisme, keselamatan jadi deterministik, platonisme, gereja terpecah belah, humanisme, iman jadi relativistik, fideisme. Ya. Nah, kita bisa merumuskannya seperti ini. Menolak filsafat adalah sebuah filsafat. Dan mengaku hanya Alkitab adalah klaim filosofis tentang epistemologi. Jadi, retorika Protestan runtuh oleh kontradiksi dirinya sendiri. Katolik lebih konsisten, mengakui filsafat dan karena itu bisa mengoreksinya. Protestan menyangkal filsafat dan karena itu diperbudak olehnya. Jadi filsafat bukan sesuatu yang bisa dihindari. Dia melekat dalam setiap cara manusia berpikir dan beriman. Menolak filsafat tidak berarti membebaskan diri darinya, melainkan hanya terjerat dalam filsafat yang tidak disadari. Karena itu, filsafat harus diakui, diperiksa dan ditundukkan pada wahyu. Filsafat yang tidak diperiksa justru berbahaya karena bekerja diam-diam tanpa koreksi. Dan inilah yang terjadi dalam Protestantisme. Sejarah menunjukkan bahwa Protestantisme bukan murni Alkitab, melainkan syarat dengan fondasi filosofis tertentu. Yang tadi sudah kita sebutkan, saya tegaskan sekali lagi. Platonisme Agustinus melahirkan determinisme dan pandangan negatif tentang manusia. Nominalisme Occam mengosongkan sakramen dan mereduksi gereja menjadi sekedar kumpulan individu. Humanisme Renaissance menumbuhkan subjektivisme tafsir dan memecah gereja menjadi ribuan denominasi. Fideisme menjadikan iman buta, kehilangan koreksi akal budi, dan berujung pada relativisme. Semua ini adalah buah dari filsafat yang tidak diakui dan tidak diperiksa. Protestantisme jatuh pada kontradiksi, mengutuk Katolik karena memakai filsafat sambil berdiri sendiri di atas fondasi filosofis yang lebih rapuh. Sebaliknya, gereja Katolik konsisten dan jujur, mengakui filsafat sebagai instrumen, memeriksanya secara kristis, dan menyucikannya dalam terang wahyu. Karena itu, filsafat tidak menjadi berhala, tetapi ancilla theologiae, pelayan iman. Ya. Jadi menolak filsafat adalah sebuah filsafat, dan Protestantisme gagal karena menyangkal hal ini. Katolik berdiri teguh karena berani mengakuinya. Maka jelaslah, hanya dengan mengintegrasikan iman dan akal budi, manusia dapat berjalan menuju kebenaran yang utuh. Dan itulah yang gereja Katolik tawarkan. Fun fact, sebelum Protestantisme itu bukan muncul sebenarnya dari segi intelektual. Orang terlalu membesar-besarkan protes dan keburukan moral dalam gereja. Tapi sebenarnya persoalan intelektual, persoalan filosofis sebenarnya. Ketika gereja mau berangsur-angsur meninggalkan Platonisme dan merangkul Aristotelianisme, satu orang yang protes itu Martin Luther. Ya, jadi the disputes against teologi skolastik itu 97 tesis sebelum 90 tesisnya diterbitkan. Ya, disputasi menolak teologi skolastik. Dia tidak mau pakai teologi skolastik, dia mau terus melanjutkan Platonisme dari Agustinian Platonisme itu. Ya, orang harus tahu itu. Jadi Protestantisme itu sebenarnya bukan ya orang terlalu membesar-besarkan yang keburukan moral, tapi sebenarnya ada di sini. Sebelum 95 tesis itu diterbitkan, 97 tesis menolak disputasi, menolak teologi skolastik. Nah, Anda tidak bisa menolak sama sekali menolak satu sistem filsafat. Anda hanya bisa beralih dari satu sistem filsafat ke sistem filsafat yang lain. Nah, ketika menegaskan penolakan terhadap filsafat skolastik, Protestan akhirnya bebas untuk memilih sistem filsafat apa yang dirangkul. Lutheran tetap setia dengan Agustinian Platonik, yang lain-lain pilih suka-suka sudah dari segala macam filosofi yang ada. Hasilnya kacau balau toh begitu. Makanya saya menantang teman-teman Protestan, coba periksa asumsi. Ketika saya menanggapi pembicaraan pendeta-pendeta, banyak orang yang bilang, kok Romo ini jawab apa? Orang tanya apa, jawab apa? Saya tidak membalas argumen, saya melakukan meta argumen, melihat asumsi Anda itu benar, salah.
kriteria yang kamu pakai ini konsisten atau tidak, itu lebih penting. Kalau hanya sekedar main pingpong tidak akan selesai. Pong, ping, pong, ping. Meta argumen. Oke?